Halo guys, balik lagi bersama Alur Cerita Film. Kali ini Alur Cerita Film bakal membahas film. Film ini menceritakan hubungan gelap antara guru dengan murid yang mengakibatkan salah satu dari mereka harus tewas. Sebelum ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Di sebuah sekolah, terlihat para murid sedang belajar olahraga berenang dengan diajari oleh seorang guru bernama Woo Young. Semua siswa tampak normal-normal saja saat jam pelajaran berlangsung. Namun, berbeda dengan siswa yang lain, salah satu siswa bernama Liang berenang dengan loncat dari atas. Pak guru pun langsung menyuruhnya untuk turun. Namun, Liang terus melanjutkan aksinya. Ia pun meloncat dan Pak guru langsung menyusulnya ke dalam kolam. Beruntung, siswi ini tidak apa-apa. Ternyata hal itu dilakukan untuk mencari perhatian dari sang guru. Di sisi lain, kita diperlihatkan kehidupan sang guru. Saat di rumah, Woo Young ternyata seorang suami dari wanita bernama Miko. Saat ini, Miko tengah mengandung anak Woo Young yang tak lama lagi akan segera melahirkan. Saat Woo Young sedang merokok, ia dipanggil oleh Miko. Terpaksa, ia harus membuang rokok yang baru saja ia sebat. Miko dan Woo Young berencana untuk pindah dari tempat itu. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka akan menunda pindahan. Karena sebentar lagi, Miko akan lahiran dan biaya pindahan di sana cukup mahal untuk biaya jasa pindahan. Keesokan harinya, Woo Young mengajarkan kepada murid-murid cara melempar bola dengan benar. Saat giliran Liang, Pak guru tidak sengaja mengenai perut Liang. Bisa kita tebak, ini pasti akal-akalan si Liang. Dan benar saja, saat Liang dibawa ke UKS dan diobati oleh Pak guru, ia malah memeluk Woo Young, gurunya sendiri. Woo Young pun langsung mengatakan bahwa ia risih dan tidak pantas Liang melakukan itu padanya. Bisa kita lihat, murid ini sangatlah atel. Kemudian di sisi lain, Woo Young hadir di acara keluarga Miko. Di sana, Woo Young terlihat minder terhadap keluarga Miko karena profesi dan kehidupan yang begitu-gitu saja. Setelah itu, Woo Young keluar untuk membeli rokok Magnum Bintang dan kebetulan ada Liang di sana. Lalu mereka mengobrol. Liang yang tahu bahwa Woo Young dulunya atlet Ruby meminta Woo Young untuk mengajarinya. Namun Woo Young mengajaknya untuk menemaninya di perlombaan Ruby nanti. Setelah beberapa hari, Woo Young pun hadir dalam perlombaan dengan membawa Liang di sana. Terlihat Liang sangat semangat mendukung gurunya itu. Singkat cerita, saat hendak pulang sekolah, Woo Young mengurungkan niatnya untuk pulang. Di sana juga ada Liang yang sudah basah kuyup karena tak membawa payung. Kemudian Woo Young pun mengajaknya berteduh sambil menunggu hujan reda. Terlihat Liang yang sangat kedinginan dan Woo Young pun sedikit tergoda pada Liang saat kedinginan seperti itu. Namun Woo Young masih bisa menahannya. Lalu Woo Young pun mengajak Liang ke atas. Di sana Woo Young memberikan jaket agar Liang tak kedinginan. Lalu Woo Young menyuruh Liang untuk mengganti pakaian di ruang kelas. Namun Liang tak mengunci pintu kelas itu karena ia takut jika sendirian di dalam kelas. Entah kebetulan atau bagaimana, di sini Liang kesulitan saat akan menaikkan resletingnya. Lalu ia meminta tolong pada Woo Young untuk membantunya. Mau tak mau, Woo Young pun membantunya. Dan di sana ia melihat belahan gunung kembar, namun ia mencoba untuk tidak tergoda. Setelah selesai, godaan lain pun datang. Liang yang takut akan petir dengan refleks memeluk Woo Young. Woo Young yang tak tahan langsung memeluk dan mencium Liang. Adegan itu pun terhenti saat seorang security datang. Bahkan Woo Young dan Liang sampai jatuh dan membuat Liang pingsan karena tertindih oleh tubuh Woo Young. Ternyata security itu menunjukkan istri Woo Young yang hendak menjemputnya. Beruntung kejadian itu tak diketahui oleh sang pamajikan.
Lalu Wuyong pun pulang dengan perasaan panik, meninggalkan Liang begitu saja. Saat tengah malam, Wuyong pun kembali ke sekolah untuk memastikan Liang tidak apa-apa. Namun saat dicek, ternyata Liang sudah tidak ada dan hanya meninggalkan HP-nya saja. Saat di sekolah, Wuyong pun terus mencari Liang dan ia mendapat bingkisan di meja kantornya. Ternyata itu baju yang semalam Liang pakai. Wuyong menduga itu dari Liang dan benar saja setelah mencarinya lagi, Wuyong pun menemukan Liang di lantai atas dan mereka mengobrol. Wuyong langsung memberikan HP Liang yang ketinggalan. Wuyong bertanya pada Liang, apakah Liang menceritakan kejadian semalam pada orang lain? Dan Liang menjawab, tak perlu ada yang tahu untuk masalah ini. Ia pun berjanji untuk merahasiakan kedekatannya bersama Wuyong. Semakin hari, kedekatan mereka semakin menjadi-jadi. Keduanya tak sungkan untuk jalan bareng dan menghabiskan waktu bersama. Sampai di mana Liang menulis kisah cintanya dengan Wuyong di internet. Dan tulisan itu pun menyebar ke satu sekolah itu. Wuyong dan Liang langsung dipanggil kepala sekolah. Di sana mereka terus-terusan dimintai untuk jujur akan kedekatannya. Dan di sini Liang berkata bahwa Wuyong memutuskan untuk menjauh dari Liang. Setelah kejadian itu, Liang tampak tak semangat menjalani hari-hari. Sampai di mana Liang kembali semangat mengejar cinta Wuyong, walau dengan cara apapun. Hingga Liang berani ke rumah Wuyong dengan alasan ingin menjadi murid privat Miko, istri Wuyong. Padahal itu hanya akal-akalan Liang supaya selalu melihat Wuyong. Keadaan ini membuat Wuyong risih dan panik. Saat jam olahraga berlangsung, Wuyong mengajarkan kepada para murid cara menolong seseorang jika tenggelam. Kebetulan, salah seorang yang menjadi bahan contoh adalah teman Liang, yang juga menyukai Wuyong. Di sana, Wuyong pun dicium. Liang yang melihat kejadian itu seakan dendam pada temannya itu dan hendak melakukan sesuatu. Dan benar saja, demi guru tercintanya, ia akan melakukan cara apapun, termasuk melukai temannya saat di kamar mandi, hingga temannya itu harus dibawa ke rumah sakit. Saat les privat bersama Miko, di sana Liang seakan tak fokus, hanya untuk menanti Wuyong datang. Dan benar saja, saat Wuyong pulang, ia langsung berlari menghampiri Wuyong tanpa memperdulikan guru privatnya. Istri mana yang tak curiga melihat keanehan itu pada muridnya. Dari sinilah Miko, istri Wuyong, mulai mencurigai kedekatan Liang dan suaminya. Wuyong yang kini selalu terbayang-bayang oleh Liang memutuskan untuk menyudahi kedekatannya dengan Liang. Namun, Liang semakin menjadi-jadi. Suatu hari, Liang pun datang ke rumah Miko untuk kelas privat. Namun, Miko berkata, sudah tidak bisa mengajar dikarenakan sudah mendekati hari kelahiran. Namun, tiba-tiba Liang muntah-muntah, seakan menandakan hamil. Miko pun curiga akan hal itu. Saat malam hari, Wuyong dengan frustasinya nyebat Magnum Bintang terlebih dahulu. Setelah itu, kita diperlihatkan Wuyong berjalan menuju apartemen kediaman Liang. Di sana, Wuyong diikuti oleh istrinya. Miko begitu lemas saat tahu suaminya ada main bersama muridnya. Di apartemen itu, Miko melihat suaminya dengan muridnya melakukan adu songkol. Setelah adu songkol berakhir, Wuyong berkata bahwa ia kini akan segera memiliki anak bersama Miko, dan Wuyong pun langsung pergi meninggalkan Liang. Suatu hari, Liang menghampiri Miko dan ngobrol bersama. Di sana, Liang jujur pada Miko bahwa ia ada main dengan suaminya. Setelah jujur, Liang langsung tertidur. Ternyata Liang meminum minuman yang sudah diberi obat tidur oleh Miko. Lalu Miko akan membawa Liang ke suatu tempat. Ternyata Miko membawa Liang ke tempat aborsi.
karena Miko menyangka Liang sedang hamil anak Wuyong dan akan menggugurkan. Namun saat diperiksa oleh dokter malah memarahi Miko karena ternyata Liang tidak hamil. Bahkan Liang masih perawan dan belum terkena rudal AA Wuyong. Ternyata di sini Miko terkena gangguan mental, hingga apa yang ia lihat kemarin hanyalah imajinasi saja. Setelah di rumah, Liang langsung terbangun dan menyangka pada Miko bahwa telah diberi obat tidur oleh Miko. Liang juga menyangka pada Miko bahwa ia telah diapa-apakan pada rahim. Liang yang marah langsung mendorong Miko hingga air ketuban Miko pecah. Beruntung Wuyong segera datang dan langsung membawanya ke rumah sakit. Miko dan bayinya pun selamat. Di sana ada Liang dan guru temannya Wuyong juga hadir menemani. Setelah itu Liang diantar oleh guru wanita itu untuk pulang. Di sepanjang jalan, Liang memainkan Carter yang membuat guru itu cemas. Saat turun, ia menodongkan Carter itu pada bu guru. Disangka bercanda, ternyata Liang benar-benar melukai bu guru dengan menggorok lehernya. Kemudian, setelah menggorok, si Liang berbuat ulah dengan menculik anak dari Wuyong dan Miko. Ia menghubungi dan langsung mendatangi. Liang pun menelpon memberitahu bahwa anaknya diculik, dan Miko langsung mendatangi Liang. Sesampainya di sana, Miko untuk mengembalikan anaknya, tetapi Liang berkata bahwa anaknya sudah dilempar ke tong besar berisikan air. Di sana terdapat pakaian bayi, lalu Miko pun langsung nyemplung untuk mengambil bayi itu. Namun ternyata itu jebakan Liang agar Miko masuk ke dalam tong lalu menutupnya supaya Miko tewas di sana. Sedangkan bayi itu telah disembunyikan oleh Liang. Beruntung Wuyong datang melihat bayi itu dan Wuyong mencari keberadaan Miko. Lalu Wuyong menemukan Miko di dalam tong itu. Wuyong langsung menyelamatkannya. Sementara Liang yang sudah putus asa memutuskan pergi ke atas gedung. Ia berencana mendiskon umur. Walau sempat dirayu oleh Wuyong, namun Liang tetap melakukan aksinya. Alhasil, Wuyong yang akan menolongnya tak bisa bertahan menggapai tangan Liang, dan Liang pun modar. Setelah kejadian itu, Wuyong dan Mika hidup bahagia bersama anak pertamanya. Film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.